dan 286. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Apa yang disampaikan Allah di ayat 284 itu sampai-sampai para sahabat mengeluh tak mampu mengamalkannya, sampai-sampai turunlah surah Al-Baqarah 285 dan 286. Apa guna kira-kira? Sering baca ya? Sangat sering sekali Bunda. Ayat ini begitu familiar. Itu gara-gara, kalau gampangnya gini Bunda. Kenapa turun surah Al-Baqarah 285 dan 286? Maka jawabnya adalah karena turunnya ayat 284. Saat turunnya surah Al-Baqarah 284, ada perintah Allah di situ. Yang para sahabat itu mengeluh tak mampu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 284 tersebut. Sampai turunlah ayat 285 dan 286. Apa perintahnya Bunda? Sering baca? Apa perintahnya? Baik, nanti akan kita bahas ya. Untuk sementara kepo dulu lah. Sekarang kita masuk yang kedua, keutamaan ayat. Tadi asbabun nuzulnya. Sekarang kita masuk keutamaan ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu atau RA. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Terjemahnya saja. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ingat Bunda, yang dibaca dari mana? Dari Amanah Rasul 285 dan 286. Jadi jangan nanti sama. Yang dibaca itu 284 sampai 286. Yang dibaca itu adalah 285 dan 286 ya. Karena bunyi hadisnya seperti itu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, kafata, maka ia akan diberi kecukupan. Boleh ditulis apa yang dimaksud diberi kecukupan di sini? Satu, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Saya jelaskan sedikit Bunda. Jadi jika siapa saja yang membaca
dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari. Allah menyebut di sini, Nabi SAW menyebut di sini istiqomahnya. Bentuk bahasa Arabnya itu mudah. Jadi bukan sesekali, tapi istiqomah. Maka jawabnya ini kesalahan dari sebahagian umat Islam saat ini. Mereka membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini hanya saat takziah saja. Mereka fokus padahal teks hadisnya adalah pada malam hari. Berarti diperintahkan untuk dibaca setiap malam. Paham ya benar? Bukan dikhususkan pada saat takziah saja. Jadi kalau begitu, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu bagian dari zikir malam. Ini yang ditinggalkan. Kalau disebut malam tidak dikhususkan mudah, berarti mulai dari tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh. Terserah bacanya kapan. Apakah saat sholat, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, sebelum tidur, atau di sepertiga malam, atau di waktu sahur. Itulah yang disebut dengan lailah, malam hari. Jelas ya? Boleh, mau dibawa di dalam sholat. Itu yang terbaik. Karena sebaik-baik membaca Al-Quran adalah bacaan yang dibaca di dalam sholat. Itu yang terbaik. Ya. Boleh lihat mushaf Ustaz kalau lagi sholat. Kalau sholat sunnah boleh, sholat wajib nggak boleh. Juga sholat tahajud boleh ya Ustaz. Yang penting sholat sunnah itu boleh. Apapun itu yang penting jenis sholatnya adalah sholat sunnah, itu boleh membuka mushaf. Seperti banyak di masjid-masjid ketika melaksanakan sholat tahajud itu memang dibeli Al-Quran besar di depan kan, mushaf tahajud namanya. Karena memang dalam hadis-hadis itu disebutkan untuk sholat wajib tidak boleh, kecuali jika memang tidak ada satu surah pun yang dia hafal di dalam Al-Quran, maka dia boleh membuka Al-Quran dalam sholat wajibnya. Al-Fatihah pun tak hafal ya bukan? Al-Fatihah hafal, tapi tak ada satu pun surah-surah sunnah yang dihafal. Al-Ikhlas pun tak hafal ya. Kalau ada kondisi manusia seperti itu, maka para ulama mengatakan dia boleh membuka Al-Quran. Iya, walaupun yang wajib Al-Fatihah, tapi untuk hal yang sunnah itu boleh, jika memang tidak ada satu surah pun yang dia hafal. Tapi rasanya nggak ada lah umat Islam yang nggak hafal surah Al-Ikhlas ya, kecuali baru masuk Islam. Kalau tidak baca, sah, tapi rugi. Ingat bunda, dalam Islam, dalam fikih sholat, meninggalkan sunnah dengan sengaja itu makruh. Paham ya? Meninggalkan yang sunnah dengan sengaja itu makruh. Walaupun tidak sampai pada tahap membatalkan sholat, tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, makruh. Contohnya, seorang perempuan ketika dia sholat disunnahkan untuk memakai baju 3 lapis. Berarti kalau 2 lapis makruh. Kecuali kalau tak ada pakaiannya lagi bunda, langsung mukena saja gitu kan. Sama pakaian dalam, kemudian plus daster, kemudian lanjut, terserah mukena itu kan tradisi, terserah, yang penting lapis 3 bunda ya. Bahkan
Bahkan sepakat para ulama dan Nabi juga melarang bahwasanya seseorang tidak boleh mengenakan pakaian yang buruk sepanjang masih ada pakaian terbaiknya. Jadi kadang emak-emak kalau udah sholat subuh itu daster sholatnya, itu daster tidurnya, itu pun sholat subuhnya. Parah benar ya. Tapi kalau ke kondangan ganti semuanya. Hah? Sama saja benar, masih melekat di dalam itu kan. Pakaian tidurnya, pisahkan. Pakaian tidur untuk sholat, pakai daster untuk sholat itu khusus ada. Jangan itu daster tidur, itu pula daster sholat. Nah, itu baru nggak apa-apa bunda. Itu tidak apa-apa. Itu yang. Tapi usahakan yang terbaik. Jangan lebih bagus pula daster tidur daripada daster sholat. Masa menghadap Tuhannya minimal, menghadap manusia maksimal. Kan terbalik tuh bunda. Ya. Baik. Kalau ngaji itu pakailah pakaian yang terbaik juga. Jangan kalau ngaji itu saja pakaiannya. Hari Kamis itu juga, pekan depan itu juga garisnya. Pekan depan itu juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, tampakkan umat Islam itu bahwa pakaian seorang muslimah itu seperti ini. Jangan yang ditampakkan kusut, bau, ya kan, itu saja, kecuali memang nggak ada. Baik, itu cerita sholat kemudian ya. Baik, yang pertama tadi kata Allah, apabila Nabi SAW berpesan apabila dia membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Maksud kecukupan di sini adalah yang pertama, Allah beri kemudahan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Kalau dia istiqomah, dia baca ini terus, di sisa-sisa akhir kehidupannya Allah permudah segala urusannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apa urusan di akhirat? Mulailah ketika mati, proses melewati fitnah kubur, alam mahsyar, jembatan sirat, sampai pada tahap masuk surga. Jangan sampai kita masuk surga tapi melewati proses-proses yang menyakitkan. Bagaimana kita masuk surga agar dapat melewati proses-proses yang tidak menyakitkan, dimudahkan masuk surga, tanpa harus di bawah terik matahari yang begitu panas, tanpa harus bermandikan keringat dan lain sebagainya, maka bacalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam. Sama benar surah Al-Mulk, tapi Al-Mulk itu nanti di alam kubur, khusus di alam kubur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud diberikan kecukupan di sini adalah yang kedua, akan dijauhkan dari keburukan dan diberi taufik dalam memperbaharui imannya. Akan dijauhkan dari keburukan dan diberi taufik. Taufik itu bukan taufik tetangga kita bukan, atau suami muda, tapi taufik di sini adalah pertolongan. Ya, diberi taufik dalam memperbaharui imannya. Jadi kalau kita istiqomah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, Allah bantu kita agar bisa menjauh dari keburukan. Selama ini mungkin dia tahu itu dosa, bukan, tapi tak mampu dia meninggalkan dosa itu. Padahal dia tahu dosa itu.
Zikirnya apa? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya Allah, suami saya saat ini kerja di bank konvensional. Saya tahu kerjaan suami saya itu buruk, membawa malapetaka bagi suami saya dan anak-anak saya. Tapi tak mampu sampai saat ini, ya Allah, kami keluar dari kerjaan itu. Maka zikirnya adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Suami-suami yang merokok, minum khamar, judi, judol dan lain sebagainya, tak mampu, dia tahu dia itu haram, tapi tak mampu dia meninggalkannya. Maka zikirnya apa? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bahkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini adalah bagian dari ayat ruqyah. Ayat ruqyah. Kenapa ya kalau kita menjadikan zikir waktu ini kita nggak doain menggunakan maknanya kan nggak terlalu dipakai maknanya kalau kita zikir gitu kan? Iya. Terus kenapa beda gitu kalau kita baca seperti biasa kalau kita buka mushaf dengan kita zikir tuh kenapa berbeda? Nah, begini. Kalau kita membaca zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran dengan niat zikir, maka tetap memperhatikan makhrijul hurufnya dan sifat hurufnya. Tapi masalah matnya dan dengungnya tak perlu dipraktekkan. Tapi kalau dia niatkan untuk membaca Al-Quran, maka saat itu wajib bertajwid. Ya, sama halnya Bunda ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Bunda baca Quran, wajib bertajwid. Tapi ketika Bunda niat berzikir dan berdoa, maka tak perlu bertajwid. Ya, karena cakupan tajwid itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang baca Al-Quran, tidak kepada zikir atau hadis Nabi. Jangan sampai nanti gara-gara sudah belajar tajwid, baca hadis pun innamal a'malu binniyah. Baca hadis, kalau nggak kayak gitu berdosa nanti gitu. Sama surah panjang pendek. Ya sih kan salah lah, karena dia sudah bagian dari pembacaan. Baca Yasin itu bukan bagian dari zikir, tapi dia bagian dari tilawah Al-Quran. Nah, nggak boleh Bunda. Yang memimpinnya pun mesti orang-orang yang paham ya. Baik. Lanjut. Yang ketiga, makanya azan itu nggak perlu bertajwid. Kalaupun ada orang yang azan nggak bertajwid, jangan disalahkan, karena konteks tajwid itu hanya ditujukan kepada Al-Quran. Makanya kalau azan itu sepanjang-panjangnya di ujung-ujungnya lebih dari 6 harokat, tidak ada masalah. Di Masjidil Haram Madinah ya kan, as-salatu khairum minan naum. Ada yang pendek, ada yang pula panjang, nggak ada masalah di situ Bunda. Minan naum. Ini kadang bertengkar gara-gara itu. Pendek, panjang. Ya. Lanjut, yang ketiga, sebagai pengganti sholat malam, Syekh Al-Utsaimin, Imam Nawawi dan lain-lainnya yang dimaksud dengan diberi kecukupan di sini adalah sebagai pengganti sholat malam. Jadi kalau Bunda ternyata tidak niat untuk melaksanakan sholat malam, atau memang ada sesuatu yang menjadi uzur Bunda tidak bisa melaksanakannya, atau capek dan lain sebagainya, maka gantilah sholat malam itu dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tapi jangan gara belajar ini nanti Bunda baca ini saja nggak sholat malam kan? Ini keberkahan. Kalau dia baca 2 ayat ini ditambah dengan sholat malam lebih baik.
lebih baik, lebih banyak pahalanya. Jangan setelah ini nanti ganti sajalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau lagi halangan boleh ya Ustaz? Apa Bunda? Boleh, karena dia kan bagian dari zikir. Zikir malam. Bunda kalau berzikir dalam keadaan tidur pun tidak ada masalah. Dalam keadaan tidak menutup aurat pun tidak ada masalah. Kalau berzikir ya. Kalau baca mushaf, baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran nggak boleh lah Bunda. Ada adabnya. Gitu. Makanya, tapi aneh lah. Masa kita ini yang sudah tua-tua ini nggak hafal lagi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita ya. Kita yang sini. Hafal Bunda. Kenapa? Tutup aurat juga dulu Ustaz. Hah? Tutup aurat juga. Enggak, kalau bagian dari zikir itu kan bagian zikir mana, maka tak harus menutup aurat. Tapi kalau sudah buka Al-Quran itu, maka diperintahkan untuk menutup aurat. Karena adab dalam membaca Al-Quran itu kan menutup aurat. Ya. Adab dalam membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, dalam kondisi bersuci, menutup aurat. Ya, itu dia. Maka kalau Bunda baca kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, salah satu adab dalam baca Al-Quran itu menghadap kiblat, jangan menghadap kemana-mana gitu. Ya. Baik, tapi kalau zikir tidak ada ketentuan itu Bunda. Ya. Nah, maknanya apa? Subhanallah, ada 3 yang keutamaannya. Pertama, diberikan kemudahan baginya dalam urusan dunia dan akhirat. Kemudian dijauhkan dari keburukan dan diberi taufik untuk memperbaharui iman. Karena kita bertanya, ya Allah, udah tua kayak gini, amal soleh baru lagi bertambah, iya kan? Gitu-gitu saja. Maka cara memancingnya, cara bagaimana agar kita diberikan taufik untuk maksimal beribadah, maka berzikirlah dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau begitu, jangan hanya fokus membacanya pada saat takziah. Dan sebenarnya Bunda, di saat takziah itu bukan tidak boleh membaca lillahi ma fis sama itu. Yang menjadi masalah dipotong-potong. Akhirnya sebahagian yang membaca, sebahagian yang tidak. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Bunda kalau takziah baca semuanya. Jadi kadang kita lihat orang takziah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang sebelah lam yalid. Berarti yang tadi nggak baca Qul huwallahu ahad, dia baca lam yalid wa lam yulad saja. Itu yang salah itu. Maunya dibaca sama-sama dari awal sampai akhir. Jadi kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dijawab wa itu dulu. Berarti yang tadi enggak baca lillah. Nah, terputus jadinya kan. Padahal zikir itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, bukan sepotong. Baik, sekarang kita bahas. Kita mulai dari ayat 284. Kami diganti dulu berganti yang Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi
anfusikum tukhfu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kita mulai dari kalimat pertama. Lillah, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ma fis samawat, apa yang ada di langit. Kalau satu langit bahasa Arabnya apa, Bunda? Satu langit bahasa Arabnya apa? As-sama. Kalau banyak sama samawat. Jadi kalau disebut samawat itu berarti Allah ingin menunjukkan kekuasaannya 7 lapis langit. Beda ya kan? Kadang kita membaca dalam Al-Quran Allah menyebut as-sama, berarti itu untuk menunjukkan apa? Langit pertama. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Yang dihiasi langit itu dengan bintang-bintang langit berapa? Pertama, maka Allah menyebut as-sama, langit pertama. Tapi kalau samawat itu menunjukkan langit itu lebih dari satu. Ya. Hanya milik Allah apa yang ada di langit, waw, dan ma, apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan guna kekuasaannya kepada kita semua bahwa milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya ulang kembali. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi serta di antara keduanya, baik dalam kepemilikan dan pengaturannya. Saya ulang kembali. Tafsirnya ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Disebutkan yang dimaksud dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi serta di antara keduanya, baik dalam kepemilikan dan pengaturannya. Berarti segala yang terbentang di alam semesta ini, Bunda, itu milik siapa? Allah. Berarti apa yang kita terima saat ini itu milik siapa? Allah. Kalau begitu yang kita miliki saat ini itu sebagai apa? Titipan. Boleh merasa memiliki dalam hidup? Tidak. Nggak boleh. Jadi yang kita terima, yang makhluk terima hanya sebagai titipan atau pengelola. Patah hati itu, Bunda, ketika kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu untuk menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya tak ada yang kita miliki dalam hidup ini. Semua yang kita terima dalam hidup ini hanya sebagai titipan. Kalau hanya sebatas titipan, apa yang mesti kita lakukan?
menjaga. Maka gunakanlah semua titipan itu, kelolalah titipan itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Paham mudah? Anak titipan, Ya. maka didik sesuai dengan keinginan pemiliknya. Harta titipan, Ya. maka keluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Ilmu titipan, Ya. maka sampaikan ilmu itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Tubuh ini titipan, maka gunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Itu yang benar-benar. Ya. Jangan sampai segala apa yang kita terima dalam hidup ini malah kita gunakan tidak sesuai dengan keinginan pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka bercanggahlah atau bertentangan dengan ayat ini. Ya. Makanya kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak diberi, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau diambil oleh Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti jangan pernah sempit dada kalau nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang perempuan tidak boleh meratapi suaminya yang meninggal dunia? Maka jawabnya, karena saat itu dia merasa memiliki. Kalau tak merasa dia memiliki bunda, maka dia tidak akan seperti itu. Itulah sebabnya jadi ingatkan, innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Berarti segala apa saja yang kita miliki dalam hidup ini itu milik Allah kan? Anakkah itu, rumahkah itu, harta, aset, pasangan, orang tua dan lain sebagainya itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi terserah Allah kapan mau ngambil nikmat itu. Yang membuat manusia itu kan kecewa karena merasa memiliki. Saya menitip uang kepada si fulan 100 juta, minggu depan saya ambil. Begitu saya ambil uang 100 juta yang milik saya itu, si fulan mengatakan aku kehilangan. Pantas? Pantas bukan? Enggak. Kenapa? Kenapa bukan punya dia? Itu kepedean. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang kita sayangi dalam hidup ini meninggalkan kita, kemudian kita katakan, aku kehilangan. Pantas? Tidak. Makanya diajarkan Nabi innalillah, bukan kehilangan. Kehilangan dan bahasa Indonesia kehilangan tidak benar. Jadi rojiun kan. Kadang-kala Allah menyebut orang yang mati itu dengan mata, mati dalam bahasa Indonesia. Apa arti mati? Meninggal. Meninggal itu gak jelas artinya bunda. Misalnya roh dengan Bisa meninggalkan anak, bisa meninggalkan rumah. Iya, bisa nyaruh dengan jasad. Saya tanya, mati itu bahasa kasar atau bahasa lembut? Oke, kalau bahasa kasar saya ganti aja lah nanti bacaan sholat saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Bahasa kasar atau bahasa lembut? Bahasa lembut. Jangan mau, itu gara-gara lama dijajah Belanda, kayak gitu jadinya. Kenyamanan, ketentraman, kebaikan selanjutnya, itulah balasan dari amal baik. Ya baik. Ya. Oke, kalau dosa Ada. apa ada dibalas di dunia? Ada. Apa balasannya? Gelisah, gundah gulana, galau. Nah, apalagi dan bahasa
hari-harimu jauh dari kebaikan, itulah balasan dari dosa. Jadi ketika seseorang, dulu pernah ada seorang pemuda bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, engkau katakan, wahai imam, orang yang berdosa itu diazab dan lain sebagainya, orang yang minum khamar, orang yang meninggalkan sholat. Kata pemuda itu, saya tinggalkan semua itu, saya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Hari-harimu jauh dari kebaikan, kamu gak zikir, kamu gak baca Quran, kamu ngomong kotor, itulah balasan dari dosa. Jadi jangan menganggap balasan dari dosa itu hanya sebatas hukuman fisik. Kalau dia, padahal mungkin hari ini dia baca Quran, tapi gak bisa dia baca Quran, itu karena dosa yang dia lakukan tadi malam. Nah, itu dia. Nah, terkadang Allah menyebut orang mati itu juga dengan rojiun, orang-orang yang kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, ada Allah menyebut orang yang mati itu kehilangan? Tidak ada, maka jangan katakan kehilangan. Telah mati, telah wafat, telah kembali. Baik, kita lanjutkan Bunda. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya segala apa saja yang terbentang di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Kita hanya sebatas mengelola saja sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka evaluasi, dari sekarang evaluasi, apakah ilmu saya sudah saya gunakan dengan yang baik-baik? Apakah anak saya, mendidik anak itu tidak hanya sebatas antar jemput sekolah. Bukan begitu mendidik anak dalam Islam Bunda. Banyak orang tua ngasih makan, antar jemput sekolah, bayar SPP, selesai. Apa begitu tuntunan Al-Quran? Tidak. Didik dia menjadi anak yang soleh maupun solehah. Baik, kemudian di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaturannya, maka dilihat dari kalimat setelahnya. Allah katakan, wa in tubdu, waw dan in, jika, tubdu, kalian tampakkan, ma, apa, fi anfusikum, yang ada di dalam jiwa kalian, autukhfu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisab kalian atau memperhitung kalian. Lihat ayatnya. Dan jika kalian tampakkan apa yang ada di dalam jiwa kalian, berarti apa yang ada di dalam hatinya, itu dia wujudkan. Paham ya Bunda? Itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Atau dia simpan di dalam hatinya. Kemudian kata Allah, Allah akan hisab. Berarti melalui kalimat ini, amalan hati dan fisik dihisab. Pertanyaannya, apakah amalan hati dihisab? Apa dalilnya? Nah ini. Jadi kalau ditanya, ada orang bertanya, emang amalan hati itu dihisab? Maka jawab, iya. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah 284, di mana Allah berkata, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Inilah yang menjadi sebab kenapa para sahabat itu mengeluh
bersimpuh di hadapan Rasulullah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami sudah dibebankan syariat kepada kami. Kami disyariatkan sholat, zakat, jihad, puasa. Kami mampu lakukan itu semua. Tapi kalau masalah isi hati pun dihisab, tak mampu lah kami." Nah, itu yang disampaikan oleh para sahabat. Protes para sahabat dengan ayat ini. Maka Rasulullah katakan, apa yang kalian ucapkan itu persis sama seperti apa yang diucapkan oleh ahlul kitab dahulu. Ketika diturunkan ayat kepada mereka, mereka katakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami paham, terus kami langgar. Miriplah kalian seperti itu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Nggak boleh. Sehingga Rasul katakanlah sami'na wa ata'na. Turunlah 285 dan 286. Jelas ya Bunda? Nah, cuman di sini ada catatan penting yang mesti kita ketahui. Tidak semua amalan hati itu akan dihisab. Jika sebatas terlintas di dalam hati, sebatas terlintas di dalam hati, tidak dia endapkan, ini kita fokus pada dosa ya benar, ya, maka dia tidak berdosa. Ya. Kalau sebatas terlintas di dalam hati, tidak dia endapkan, maka itu tidak berdosa. Kadang kita lihat wajah orang lucu kali wajah ibu. Biasa tuh kan Bunda. Ya. Pas lagi berdiri kita di hadapannya, kita lihat ke bawah, pendek kali lah dia nih. Itu terlintas dalam hati. Apakah itu berdosa? Tidak. Karena dia tidak endapkan. Tapi kalau dia endapkan, contohnya, dari mana lah bapaknya dapat uang? Udah punya mobil baru aja dia. Kebetulan ketua masjid pula dia kan. Pasti uang masjid. Berlanjut-lanjut cerita-cerita itu dalam hatinya Bunda. Maka saat itu dia berdosa. Hisab. Jelas ya? Kalau terlintas saja, kan biasa tuh nggak mungkin lah. Lihat umpamanya, mohon maaf Bunda, kita lihat orang kan biasa tuh. Kalau kita lihat orang, terkadang langsung apa yang ada di dalam dirinya itu kan langsung terlintas dalam hati kita kan. Ih, besok kali hidup ibu ini. Besok kali lah hidup ibu ini kan. Nah, kalau begitu tidak berdosa. Tapi kalau diadapkan, kenapa lah besok kali hidup ibu? Kenapa? Ya, padahal ayah ibunya maju, minta anak zina ya dia. Nah, kalau sudah sampai seperti itu dia endap-endapkan Bunda, maka dia berdosa. Enggak dosa. Nah, ya kan? Sama ayah putih, anak hitam. Curiga, karena siapa lah kabarnya? Kakeknya putih, uyutnya putih, dia sendiri yang hitam. Nah, masuklah dalam hati dengan yakin. Berarti kalau kepo tuh. Saya berikan pertanyaan. Jika ada orang yang dia niat kuat di dalam hatinya ingin melakukan dosa, namun tidak terwujud karena tidak ada fasilitas untuk melakukan
dosa tersebut. niat buruknya tersebut. Pertanyaannya, dosa atau tidak? Tidak. Tidak. Belum terlaksana. Sebelah kanan, dosa atau tidak? Sebelah kiri? Tidak. Dosa boleh. Saya ulang pertanyaannya, jika niat di dalam hatinya ingin melakukan maksiat, namun dia tidak jadi melakukannya karena tidak ada fasilitasnya. Artinya apa? Kalau ada fasilitas itu sudah dia kerjakan, kenapa ada saja? Ini sudah niat, itu sudah tekad sudah. Aku nanti kalau dibelikan emakku mobil, ku pasanglah kaca film yang 80, bawa cewek zina di dalamnya. Cuma karena nggak dibelikan emaknya dia mobil, nggak jadi-jadi. Sekarang dengan niatnya itu dosa atau tidak? Dosa. Itulah dia maksud dari ayat itu. Sama halnya, ada seorang pencuri, dia ingin mencuri di Pekanbaru, di Duri. Nah, dia ingin mencuri di daerah Duri. Sudah tekadnya bahwa dia ingin mencuri. Cuman kendaraan nggak ada, uang untuk ongkos ke sana nggak ada. Akhirnya nggak jadi dia mencuri, karena nggak ada fasilitas untuk sampai ke Duri. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan dosa mencuri? Sudah. Karena sudah tekad kemudian. Karena tidak ada fasilitasnya saja. Itu pertanyaan pertama dari. Sekarang pertanyaan kedua. Jika seseorang ingin melakukan maksiat, fasilitasnya sudah ada. Namun dan dia sudah wujudkan. Dia sudah wujudkan, namun gagal karena situasi dan kondisi. Apakah dia sudah berdosa? Tidak. Saya ulang kembali. Jika seseorang niat di dalam hatinya ingin melakukan maksiat, dia sudah wujudkan, tapi gagal karena situasi dan kondisi. Apakah berdosa? Tidak. Beda, yang tadi itu fasilitas sudah. Ini dia sudah wujudkan, tapi gagal karena situasi dan kondisi. Tidak. Tetap dosa. Apa contohnya? Seseorang yang niat ingin mencuri TV seseorang. Oke, masuk dia ke dalam rumah itu, kan sudah dia wujudkan. Tapi karena ketahuan sama masyarakat, lari dia. Sekarang pertanyaan, apakah dia itu sudah berdosa? Sudah. Dia sudah wujudkan. Andai saja kalau nggak ketahuan bunda, hilang tuh TV. Nah itu beda bunda, maka harus dibahas sampai ke sana. Sekarang pertanyaan lagi, yang ketiga. Seseorang yang niat di dalam hatinya ingin melakukan maksiat, kemudian setelah itu dia tinggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Pertanyaannya, apakah meninggalkan maksiat yang ada di dalam hatinya itu, yang dia niatkan itu, dihitung pahala atau dihitung dosa, atau tidak dihitung dosa dan pahala? Ada bukan karena Allah. Kalau dia karena manusia pengalamannya sendiri karena Allah. Kata dia kena segan atau apa. Gitu. Contoh, saya berikan contoh. Si A ingin balas dendam kepada si B. Kumpullah reunian. Teringat dulu dengan masa-masa SMA dulu yang selalu disakiti si A ini oleh si B. Pas reunian, awaslah, aku balas. Kau lihat sekarang aku udah sukses nih. Nah, ya kan akan aku balas. Apa itu? Akan memalukan kamu di depan teman-teman yang lain. Tapi begitu dia sampai di tempat tersebut, ternyata ada teman-temannya. Malaslah saya membalas keburukan yang dia lakukan dulu. Kenapa? Nanti gak enak dilihat oleh teman-teman yang lain. Saat itu dia sudah berdosa. Dia sudah niat. Dia sudah berdosa. Dia sudah
sudah berniat. Dia sudah berdosa Bunda. Sekarang meninggalkan keburukan yang di sini tadi, apakah dia berdosa? Apakah dia mendapatkan kebaikan? Kenapa? Karena manusia. Harusnya dia meninggal, ya, harusnya dia bersikap seperti ini. Saya nggak akan mau balas dendam. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada saya untuk tidak menyakiti sesama manusia. Sekarang begini, ada seorang laki-laki, dia tidak memakan babi. Kemudian ditanya, kenapa kamu gak makan babi? Kata dia, karena aku gak suka babi. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika tidak memakan babi itu dia mendapatkan pahala? Tidak. Jawabannya sehat pada Allah. Nah, meninggalkan maksiat karena memang dia tidak suka dengan maksiat itu, bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Ada seorang laki-laki, dia tidak merokok karena memang dia tak suka rokok. Paham benar? Dia tinggalkan itu, merokok itu karena dia memang tidak suka merokok, bukan karena syariat Islam yang mengharamkan rokok itu. Apakah dia mendapatkan kebaikan? Tidak. Penting niat di situ Bunda. Kita meninggalkan maksiat itu karena Allah, karena kita nggak suka, atau karena manusia takut melihat kita. Kita takut dilihat oleh manusia. Nah di situ perlu di situ. Buktinya apa? Makan babi tidak, korupsi ya. Iya kan? Kenapa kamu tak makan babi? Haram. Korupsi haram atau tidak? Haram juga. Kenapa kamu korupsi makan babi tidak? Padahal dua-dua haram. Itulah. Nah, itu artinya menunjukkan bahwasanya babi itu tidak dia makan karena gak dia suka. Itu bukan karena Allah. Maka kalau begitu pelajaran pentingnya apa Bunda? Begini. Dalam hidup ini, ketika kita berhubungan dengan Allah, gak cukup dengan fisik saja, mesti juga dengan hati. Enggak pula cukup dengan amalan hati saja, mesti juga dengan amalan fisik. Banyak orang sekarang ini fokusnya pada amalan fisik, belajar sholat, fikih 4 mazhab, tapi hatinya enggak dia tata. Bermasalah juga ibadahnya. Banyak pula orang yang fokus pada amalan hati, tapi enggak melaksanakan syariat. Nah, kacau. Sholat apa? Udah dalam hati saja ada sholat. Dengan judul apa? Hakikat Ma'rifat. Kenapa? Udah sampai. Cukup dalam hati saja. Salah, itu sesat namanya. Jadi ini harus digabungkan ya Bunda, amalan hati dan amalan fisik. Bunda percaya dengan malaikat? Percaya. Itu amalan hati atau amalan fisik? Hati. Bagaimana kalau Bunda benar-benar percaya dan Bunda buktikan dengan amalan fisik, percaya kepada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk? Kalau kita percaya, yakin kita dengan malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, kita lah orang yang terbaik akhlaknya. Berarti yang dia imani di situ apa? Dia beramal, ya benar, hanya sebatas amalan hati. Fisik? Tidak. Kalau ditanya, percaya kepada malaikat? Percaya. Apakah cukup dengan percaya? Tidak. Bukti percaya itu buktikan dengan amal soleh. Enak betul hidup ini kalau cukup percaya, harus dibuktikan dengan amal soleh. Ada kadang orang lihat seorang pegawai, dia sembrono kerja, kemudian datang atasannya, semangat kali dia, serius dia, padahal nggak tahu dia sejak awal malaikat sudah di situ.
disebut orang beriman itu tasdiqu bil qalbi, benarkan oleh hati, iqraru bil lisan, lisanmu mengucapkan, wal amalu bil jawarih, buktikan dengan anggota badan. Jelas ya Bunda? Kalau dia beriman kepada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, maka dia pastikan catatan amalnya itu yang baik-baik semua. Jelas ya? Nah, baik. Makanya kalau begitu nanti di akhirat Allah akan menghisab kita baik amalan hati maupun amalan fisik. Berarti sikap kita di dunia, perbaikilah amalan hati dan amalan fisik. Banyak orang fokusnya di sini Bunda, tapi di sini tinggal. Apa buktinya? Berjerawat dia, langsung segera dia ke facial, keluar uangnya jutaan rupiah supaya glowing wajahnya, glowing. 40 tahun kotor hatinya nggak mau dia bersihkan. 40 tahun udah kotor hatinya, nggak mau dia membersihkan. Muncul satu jerawat di sini, langsung nggak mau tunda besok lagi, malam ini langsung ke facial. Kenapa? Fokus mana tuh? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Allah mengatakan wa intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah berfirman. Nah, terjawab sudah ya Bunda. Apa yang Allah perintahkan sampai-sampai para sahabat mengeluh? Karena di ayat ini Allah perintahkan apa? Untuk menjaga amalan fisik, amalan hati. Sahabat-sahabat fokusnya pada amalan fisik, tapi tidak dengan amalan hati. Protes mereka. Nah, inilah poinnya sebenarnya. Ya. Tapi ada orang yang baca ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya kan? Kemudian setelah itu salam-salaman dan lain sebagainya. Itulah dia yang meninggal tuh. Baru lagi baca wa in tubdu ma fi anfusikum, ya benar. Karena datang arti. Yang meninggal mati dia kemarin. Ya kan? Malam ketiga, nah ada lagi mengontak kawan. Orang malam ketiga ngasih makan dia cuma ngasih indomie rebus doang. Nah, paham? Kalau ada, padahal dia membaca wa itu berdua ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Masalah kita ini saatnya Bunda, saat ini bukan kurang membaca, kurangnya memahami. Lanjut. Setelah itu Allah berfirman, wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka dia mengampuni lima yasa bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasa, dan dia mengazab bagi siapa yang dia kehendaki. Lihat Bunda,
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memberikan ampunan dan mengazab itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Berarti ampunan dan azab itu bukan dengan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki. Contoh, Nabi Nuh ingin sekali menyelamatkan anaknya. Kata Allah, tidak boleh diselamatkan. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang memberikan ampunan, yang mengazab itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, bukan kita bunda. Nabi Muhammad SAW ingin sekali menyelamatkan pamannya Abu Thalib. Kata Allah, tidak. Kenapa? Yang memberikan ampunan dan azab itu seakan-akan Allah itu hak mutlak, bukan kalian. Nabi Ibrahim ingin sekali menyelamatkan ayahnya, tapi nggak bisa kan? Nabi Lut ingin sekali menyelamatkan istrinya, tapi juga nggak bisa. Menunjukkan apa? Bahwasanya ampunan dan azab itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak manusia operal surga. Ngaji di sinilah, kalau di sana itu neraka, di sini yang surga. Ada yang kayak gitu, Bunda? Oh, di sana tuh salah tuh. Nah, di sini yang benar. Di sini yang benar. Iya kan? Di sana yang salah. Seakan-akan kalian kalau mau nanti masuk surga dekat sama ustadz ya. Ustadznya saja belum ada jaminan masuk surga, sudah menjanjikan jamaahnya surga. Jadi hakim Allah ya Ustaz. Baik, cuma bunda kita harus paham, walaupun yang diampuni dan yang diazab itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus paham bagaimana solusi agar kita diampuni oleh Allah. Apa solusinya? Kan kata Allah, Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang dia kehendaki. Sekarang, siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan ampunan? Kan muncul pertanyaannya, siapa yang Allah kehendaki? Orang yang minta ampun. Ya. Taubat. Yang kedua, istighfar. Nah, yang ketiga, hiasi sisa-sisa kehidupan dengan memperbanyak amal soleh. Perhatikan bunda, orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertaubat. Jika ada orang yang senang minta ampun tapi belum bertaubat, bagaimana? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, tapi belum dia tinggalkan maksiat itu. Itu namanya belum bertaubat, bunda. Contoh ini, dia kerja di tempat yang sudah tahu kerjaannya itu dosa. Tapi malam hari dia selalu ampuni aku ya Allah atas segala dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi nggak dia tinggalkan kerjaan itu. Apakah Allah memberikan ampunan? Tidak. Jadi kalau taubat itu bunda, itu taubat dengan istighfar itu bunda harus paham perbedaannya. Taubat itu adalah amalan fisik, sedangkan istighfar itu amalan di lisan. Contoh begini, taubat itu tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Setelah itu senantiasalah memohon ampun kepada Allah. Setelah itu hiasi sisa-sisa kehidupanmu dengan amal soleh. Itulah cara taubat yang hakiki itu.
Kita sering melihat di rumah, atau mungkin ada di antara kita bunda yang di rumah itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Siapa yang diberi Allah solusi? Takwa. Orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yang mengerjakan amal soleh. Yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kalau ingin diberikan jalan keluar, tinggalkan dulu keburukan itu. Ini sekarang banyak istri atau suami tinggalkan kerjaan itu sudah membuat engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, ya kan? Kemudian dia bilang, nanti kalau aku keluar dari kerjaan itu, Ustaz, apa makan istri anakku? Berarti bertentangan dong dengan ayat itu. Kalau ingin jalan keluar, caranya bagaimana? Keluar dari kerjaan itu, baru Allah beri solusi. Bagaimana Allah mau memberikan jalan keluar sedangkan kamu saat itu masih bermaksiat? Cuman kan manusia nggak yakin. Banyak orang yang nggak yakin, nanti kalau saya keluar nanti dari kerjaan, saya tahu kerjaan ini dosa. Nanti kalau saya keluar, bagaimana makan istri dan anak saya? Bagaimana dia sekolah dan lain sebagainya? Salah di dalam menjalani hidup kita. Ya kalau ingin diberikan solusi, takwa. Itu yang diingatkan terus kita. Nggak cukup ayat 1000 dinar itu hanya sebatas pajangan dinding, bunda. Saya ingatkan, bunda, Al-Quran itu akan berfaedah bila dibaca, dipahami. Walaupun dari mulai teras rumah bunda sampai dapur, dari mulai teras ditulis di situ kaligrafi, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai dapur minal jinnati wan nas. Kalau nggak baca Quran, banyak juga jin rumah itu. Ini sekarang kan mama sedikit tulis ayat kursi, masukkan ke dompet biar jangan diambil tuyul. Ya kan, kemudian tulis ayat Al-Quran, masukkan ke tabungan supaya jangan diambil tuyul uangnya. Nggak berfaedah. Al-Quran itu akan berfaedah bila dibaca. Ya. Bahkan meruqyah itu pun mudah, nggak boleh itu disirkan, mesti dijaharkan. Ini sekarang kan ustadz sama dukun kan beti ya, tak paham beti? Ya. Beda tipis. Bedanya kalau ruqyah itu udah, itu nggak boleh disirkan bacaannya, dia mesti dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kuat dia, karena semakin kuat semakin berpengaruh. Ini ada orang mengaku dia ahli ruqyah tapi sambil murut-murut, Enggak, itu dukun tuh, enggak ustaz, dukun tuh. Jelas ya. Udah ada orang kalau meruqyah kan, apa namanya, kalau udah murut gitu kan, nah dia yang perlu diruqyah tuh. Karena udah banyak terap dia, udah banyak sendawa. Enggak berdosa kan? Yang dimaksud ruqyah di situ adalah jambi-jambi. Jambi-jambi itu adalah pergi ke dukun. Ruqyah itu secara bahasa artinya jambi. Berarti yang tidak masuk surga tanpa hisab itu orang yang pergi ke dukun. Yang kedua, lihat ada seseorang yang perhatikan, hilanglah kesempatan seseorang masuk surga tanpa hisab apabila dia melakukan 3 perkara, ya kan? 1, meminta ruqyah, meminta. Yang kedua, pengobatan kei. Pengobatan kei itu di masa Nabi dulu, kalau ada sakit-sakit tertentu pada badannya, dia nggak sabar untuk mengobatinya, akhirnya dia sembuhkan itu dengan besi panas biar cepat sembuh. Itu kei namanya. Yang ketiga, itu namanya tathayyur. Tathayyur itu apa? Orang yang percaya kepada peramal. Nah,
suka-suka menggantungkan nasibnya kepada benda-benda. Nampaknya sial nih, keteguran, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu dia nggak masuk surga. Maksudnya dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Walaupun pada akhirnya dia masuk surga tanpa hisab itunya. Karena kalimat pertama itu diruqyah kan. Nah, yang dimaksud meminta diruqyah di situ bukan meminta diruqyah syar'iyyah. Sudah jelas ruqyah syar'iyyah itu dibenarkan dalam syariat Islam. Ruqyah secara bahasa artinya janji-janji. Yang dimaksud meminta ruqyah di sini adalah percaya kepada dukun, percaya kepada peramal. Iya. Ya. Boleh. Ya. Boleh, Bunda. Cuman Bunda harus membedakan mana dukun, mana ustaz. Kalau ingat Bunda mudah saja memahami. Kalau Bunda berobat kepada ahli ruqyah, tinggalkan. Setelah tinggalkan, sesali. Setelah sesali, berjanji tidak akan mengulang kembali. Setelah itu banyak-banyaklah Istighfar. Kemudian cukupkah dengan ini? Tidak. Di sisa-sisa kehidupannya itu selalulah dia menghiasi kehidupannya dengan amal soleh. Ini kadang ada orang tidak melakukan dosa, tapi sholatnya masih sebatas sholat wajib. Udah tahu dia punya dosa di masa lalu. Harusnya dia tutupilah kesalahan-kesalahan itu dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Coba perhatikan Bunda. Nanti di ayat terakhir sebagai penutup nih. Ya, kita perhatikan. Orang yang beriman itu adalah dengar. Setelah dengar apa? Lihat. Setelah orang yang beriman itu dengar. Dengar. Setelah dengar apa? Lihat. Taat. Setelah taat? Setelah taat? Setelah taat saya tanya. Setelah taat satu, alhamdulillah. Setelah taat senang hati atau istighfar? Istighfar. Orang yang beriman itu dengar, taat. Bagaimana agar dia taat? Selalu beristighfar. Meningkatkan amal solehnya. Orang yang beriman itu dengar. Coba fokus ya Bunda. Fokus. Orang yang beriman itu dia dengar. Setelah dia dengar, taat. Bagaimana agar seseorang itu taat? Mesti dia dengar. Nggak fokus nama. Saya udah kemana? Bagaimana dia mau taat, mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larang, sedangkan dia nggak mendengar. Maksudnya apa? Dengar. Bagaimana setelah dia dengar? Oh, sholat kita dengar tuh. Setelah itu apa? Laksanakan, kan gitu. Bagaimana dia agar melaksanakan sholat? Dia dengar, belajarlah. Balik lagi kembali muda. Nah setelah dia mendengar, dia taat, senang hati atau mohon ampun? Allah gak pernah perintahkan budak kalau setelah dengar taat senang hati. Yang diperintahkan apa? Mohon ampun. Mohon ampun. Emang kok mohon ampun? Dosa apa yang kita lakukan? Padahal setelah kita dengar, kita taat, setelah itu mohon ampun. Bunda yang haji, summa itu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kata apabila kamu bertolak dari Arafah menuju Musdalifah, di Arafah ngapain? Wukuf di Arafah. Iya, berhenti di Arafah ngapain Bunda? Perbanyak memohon ampun kepada Allah, berzikir dan lain sebagainya. Tidak boleh melakukan dosa. Ketika sampai bertolak dari Arafah menuju Musdalifah, diberitakan apa? Wastaghfirullah. Mohon ampun. Ketika Nabi SAW sudah menjalankan seluruh amanah
yang diamanahkan kepada Rasulullah, sukses Nabi dalam berdakwah. Apa yang Allah perintahkan? Istighfar. Kan itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mohon ampun. Ketika kita sholat, apa yang Nabi perintahkan? Setelah sholat, Sifat. istighfar. Kenapa? Karena banyak salah. Bunda pernah nggak nyuruh anak sholat? Setelah selesai sholat anak itu, Bunda perintahkan istighfar kamu. Anak bilang, kenapa Bunda mama suruh aku istighfar padahal aku sudah sholat? Karena orang yang beriman itu, walaupun dia maksimal beribadah, dia tidak perlu merasa beribadah secara maksimal. Paham? Saya ulang kembali. Orang yang beriman itu, dia tidak melakukan dosa, tapi merasa berdosa. Ada orang yang berdosa, tapi merasa Tidak tak berdosa. berdosa. Apa buktinya? Istighfarnya sesekali. Makanya nanti turun di ayat 285 itu. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Allah perintahkan minta ampun. Setelah kamu dengar, kamu taat, kamu minta ampun. Dalam hidup ini begitu Bunda. Orang yang beriman itu adalah orang yang memaksimalkan ibadahnya. Tapi setelah dia memaksimalkan ibadahnya, dia merasa belum maksimal dalam beribadah, sehingga dia sempurnakan itu dengan istighfar. Maka istighfar itu bukan hanya di saat merasa berdosa, tapi kalau merasa kita ada kekurangan dalam beribadah. Ya Allah, saya sudah belajar fikih sholat dengan Ustaz Edi, saya sudah mentadabburi bacaan Al-Quran dengan Ustaz Edi, saya sudah belajar ini, saya sudah berusaha untuk khusyuk dalam sholat saya. Ketika terbayang sesuatu di pikiran saya ini, saya tak mau berkelanjutan itu ya Allah. Saya fokus untuk berpaling, tapi tak bisa ya Allah. Pasti ada beberapa menit atau beberapa detik saya tidak fokus mengingat. Maka setelah sholat ini saya mohon ampun kepada ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah fungsinya benar untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam beribadah. Boleh selesai nih Bunda. Sikit lagi. Wallahu ala kulli syai'in Hadir. qadir. Waktu sudah habis. Ya. Jadi begini, yang dimaksud dengan wallahu ala kulli syai'in qadir artinya apa? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa maksudnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Maksudnya adalah bahwa di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala boleh dicatat sebagai penutup. Kenapa Allah sampaikan sifatnya setelah Allah mengatakan Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya kata para ulama, di antara bentuk kuasa Allah adalah Allah mengadili hambanya di akhirat kelak. Sudah? Dan memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan, dan memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan, baik pahala ataupun siksaan. Baik pahala ataupun siksaan. Saya ulang kembali, di antara kuasa Allah adalah Allah mengadili hambanya kelak di akhirat dan memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan, baik pahala ataupun siksaan. Jadi tidak ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula seseorang pun yang bisa memberikan pahala kepada manusia. Itu semuanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Insyaallah akan kita lanjutkan Bunda apa yang dimaksud dengan surah Al-Baqarah, kelanjutannya 285 dan 286 ya. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanaka